Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Baik, kita pertemuan yang kedua ini mengenai pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, syarah daripada matan Taqrib Syekh Abu Suja' rahimahullahu taala, yang mana pembahasan kali ini adalah mengenai kitab shalah, ya, fikih yang berkenaan dengan ibadah salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala rahimahullah, ini perkataan Syekh Abu Suja' rahimahullahu taala. Qala as-salawatul mafrudatu khamsun. Ya, waktu-waktu salat itu atau salat-salat yang diwajibkan itu ada 5. Yang pertama adalah az-zuhur. Yang pertama adalah waktu zuhur. Nah, waktu yang pertama kali diwajibkan salat itu, ya, menurut mazhab Syafi'i itu adalah waktu zuhur, ya. Waktu zuhur. Wa awwal waqtiha, kapan waktunya? Nih, waktunya itulah zawalus syamsi, yaitu waktu zawal. Waktu zawal itu adalah waktu yang agak turun, condong ke arah barat, ya, condong ke arah barat. Wa akhiruhu, dan akhirnya atau kesudahan daripada waktu zuhur itu, idza sara zillu kulli syai'in mithlahu ba'da zilli zawal, yaitu apabila bayangan benda itu seukuran dengan bendanya. Jadi kalau kita letakkan pulpen ini, pensil ini, maka ukuran waktu selesainya zuhur itu adalah sama dengan ukuran bendanya itu. Maka selesailah waktu zuhur. Baik, sekarang syarah daripada Kifayatul Akhyar yang dikarang oleh Syekh Al-Hisni rahimahullah ta'ala. As-salatu fil lughati, salat itu secara bahasa adalah ad-du'a, yaitu permohonan. Qala Allah ta'ala wa shalli alaihim, ya, salatlah atas mereka. Maksud salat atas mereka itu adalah ud'u lahum, berdoalah untuk mereka. Wa fi syar'i, maksud dalam istilah syariat atau syar'i, ibaratun an af'alin wa aqwalin muftatihatin bitakbiri muhtatimatin bitaslimi bisyurutin. Apa kata beliau? Sebuah ungkapan, ya, ibarat itu ya ungkapan atau redaksi begitu, dari perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam, bisyurutin, dengan syarat-syarat. Nah, di sini terdapat, ya, af'al wa aqwal. Dalam mazhab Syafi'i itu salat itu ada nanti dibahas di ujung rukun-rukun salat. Tapi sedikit kita singgung, ada orang yang salatnya itu, ya, diam, artinya mulutnya tidak berbicara sama sekali. Ya, mulutnya tidak berbicara sama sekali. Padahal yang demikian enggak sah salatnya. Kenapa? Karena dari rukun salat itu, ya, ada yang qauliyah, ada yang fi'liyah, ada yang takririyah. Nah, salah satu yang qauliyah itu adalah membaca surah Al-Fatihah misalnya, atau takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Maka ketika takbir Allahu Akbar itulah rukun daripada salat. Maka mesti dilafazkan. Ketika baca Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, dilafazkan. Kalau misalnya dia tidak dilafazkan dilafazkan pembacaan rukun qauliyah tadi itu, maka tidak sah salatnya. Itu menurut mazhab Syafi'i. Kemudian wal aslu fi wujubiha, ya, dalil-dalil atau dasar kewajiban untuk salat itu perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa aqim a'udzu minasyaitonir rajim wa aqimus salata
dan tegakkanlah, tunaikanlah, kerjakanlah oleh kalian ya salat. Ai hafizu 'alaiha, jaga waktu-waktu salat itu, jaga salat itu. Wal ahaditsu fi dzalika katsiratun jiddan. Ya, hadis yang berkenaan tentang ibadah salat itu sangat banyak sekali. Wal ijma'u mun'aqidun 'ala dzalika. Ya, dan begitu juga dengan konsensus atau kesepakatan para ulama ya yang demikian itu menandakan bahwa salat itu sepakat para ulama dan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, dan ijma' para ulama mengatakan bahwa salat itu adalah wajib hukumnya. Makanya orang-orang yang tidak mengerjakan salat atau meninggalkan ibadah salat itu, mereka itu termasuk golongan orang-orang yang dosa besar. Ya, dosa-dosa besar. Maka nauzubillah ya. Ini bukan masalah fikihnya gitu ya. Tapi ini masalah dalam kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, ya, beliau mencantumkan di antara dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa paling besar ya adalah tarkus shalah, meninggalkan ibadah salat. Meninggalkan ibadah salat secara sengaja. Nanti dibahas juga dalam kitab Kifatul Akhyar bagaimana kalau misalnya mereka meninggalkan salat, kemudian disuruh tobat, kemudian dia nggak mau tetap meninggalkan ibadah salat, apa hukumannya? Nah, nanti dibahas oleh Syekh Taqiyuddin rahimahullah taala. Baik. Wa bada'a bi dzikri awqatiha, dan beliau Syekh Abu Suja memulai dengan waktunya. Kenapa ada apa dengan waktu itu? Li'anna ahamma umuri shalah ma'rifatu awqatiha. Sesungguhnya bahwasanya karena yang paling penting dalam urusan ibadah salat itu adalah ma'rifatu awqatiha, yaitu mengetahui waktu-waktu salat, lianna bidukhulil waqti tajibu, ya, sesungguhnya dengan masuknya waktu salat itu tajib, ya, menandakan bahwa wajib untuk melaksanakan ibadah salat, wajib melaksanakan ibadah salat. Ketika masuk waktu subuh, salat. Ketika masuk waktu zuhur, asar, maghrib, isya, salat gitu ya. Nah, wa bi khurujihi tafut, kalau dengan dan ketika keluar waktu salat tadi itu tafut, ya udah berlalu gitu. Artinya ya nggak ada lagi kewajiban untuk ibadah salat gitu. Makanya kalau orang yang tidak salat, bahkan salatnya itu keluar daripada waktu salatnya itu, maka dia telah termasuk golongan orang yang mujrim, ya, orang yang fasik. Nauzubillah. Tapi ini sepakat para ulama bahwasanya kalau ada orang yang meninggalkan ibadah sholat, ya, ini saya referensi yang saya baca itu, sepakat para ulama mazhab dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, 4 ulama mazhab, ulama salaf mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan ibadah sholat itu, maka dia wajib untuk mengqadhanya, wajib untuk mengqadha atau mengganti sholat yang pernah ditinggalkan. Kapan waktunya? Ya terserah, ya, waktunya terserah. Begitu juga dengan puasa, begitu ya, begitu juga dengan puasa. Kalau dia meninggalkan puasa dengan sengaja, maka dia wajib untuk mengqadha puasa itu. Begitu juga dengan sholat dan lainnya. Baik. Apa dalilnya? Nah, Syekh Taqiyuddin rahimahullahu taala menyebutkan dalilnya. Dalilnya itu wal aslu fi tauqid, ya, dasar penyebutan waktu ini yaitu Alkitab wa sunnah, ya, dalam kitab Al-Quran dan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kanat, ada, ya, 'alal mu'minina, kewajiban terhadap orang-orang mukmin, kitaban mawquta, ya, kitaban mawquta, telah ditetapkan waktu-waktunya. Ai maksudnya apa? Maktubatan muaqqatatan,
yaitu waktunya telah di apa namanya, telah di waktu muaqqatah, itu waktunya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rawa Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ammani Jibrilu 'indal baiti marratain." Jibril datang kepadaku, ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menjadi imam bagiku di Mekah, indal bait, di Baitullah maksudnya, marratain, 2 kali. Ya, marratain. Ini ada kasus ya, bukan kasus, ada kisah yang menjadi dalil waktu-waktu ibadah salat itu. Fa shalla bi az-zuhra hina zalat asy-syamsu. Ya, kemudian dia salat, fa shalla, dia salat, Jibril itu, bi denganku, az-zuhra, salat zuhur. Zuhur ini sebagai maf'ul bih ya. Maf'ul bih itu ya objek daripada perbuatan, predikat ya, subjek, predikat, objek. Nah, fa shalla bi az-zuhra, dia salat denganku waktu zuhur. Kapan? Hina zalatis syamsu, ketika tergelincirnya matahari. Ketika tergelincirnya matahari. Nah, tergelincirnya matahari itu ada waktu istiwa ya. Kalau waktu dia ada waktu zawal, ada waktu istiwa dalam mazhab Syafi'i. Kalau kalau istiwa itu matahari pas di kepala kita. Ya, matahari pas di kepala kita. Kemudian kalau waktu zawal itu matahari itu agak condong sedikit. Ya, nanti dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kapan itu? Ini dijelaskan Rasulullah. Ya kan? Fa shalla biz-zuhra hina zati syamsu, dan malaikat Jibril salat bersamaku salat zuhur ketika tergelincirnya matahari. Kapan tergelincirnya matahari itu? Wa kanat qadra asy-syiraki ya. Di penjelasannya an-na'li. Syirak itu adalah syirak an-na'li istilahnya, maksudnya begitu. Nah, seukuran dengan sendal jepit. Ya, seukuran dengan sendal jepit. Nah, sendal jepit kalau sudah tergelincir sedikit saja masuk waktu zuhur. Nah, masuk waktu zuhur. Kemudian wa shalla bil 'asr hina kana zilluhu mithlahu. Kemudian salat asar bersamaku Jibril tersebut ketika kana zilluhu mithlahu. Ya, bayangan bendanya. Ketika bayangan bendanya. Wa shalla bil maghriba hina aftara as-sha'im. Ya. Wa shalla bi al-maghrib hina aftara as-sha'im. Dan salat bersamaku Jibril tersebut waktu salat maghrib ketika berbuka puasa. Wa shalla bil isya hina ghaba syafaq. Ya, salat Jibril itu salat bersamaku waktu salat isya. Kapan? Ketika hilang syafaq. Ya, syafaq itu ya apa artinya? Senja waktu kemerah-merahan. Artinya syafaqul ahmar ya. Syafaqul ahmar itu ya senja ketika hilangnya waktu kemerah-merahan itu tuh. Nah, kalau sudah ada waktu kemerah-merahan itu, ya sudah masuk waktu isya. Ya, sudah masuk waktu isya. Nah, ini menandakan bahwa waktu maghrib itu ya sampai ada as ahmar tadi itu ya. Ada matahari yang berwarna cahaya matahari itu warna kemerah-merahan. Cahaya matahari itu warna kemerah-merahan. Nah, sampai itulah waktu isya. Sampai itulah waktu maghrib itu. Wa shalla bil fajra hina harumat ta'amu wa syarabu 'ala shaim. Dan salat bersama denganku Jibril alaihissalam itu salat fajar ya, salat fajar. Ketika kapan? Hina harumat ta'amu wa syarabu 'ala shaim. Ya, ketika diharamkan makanan dan minuman atas orang-orang yang berpuasa. Nah, falamma kana al-ghad, maka besoknya Jibril datang lagi. Ya, falamma kana al-ghad,
maka besoknya hari ini selesai nih, sudah disebutkan dari waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian besoknya falamma kana al-ghadu, besoknya datang lagi Jibril. Shalla bil zuhra hina kana zilluhu mitlahu. Ya, salat bersamaku lagi salat zuhur ketika bayangannya itu sama seperti bendanya. Akhirnya artinya waktu akhir-akhir ya, waktu akhir salat zuhur. Nah, waktu akhir salat zuhur. Wa shalla bil 'asr hina kana zillu mitlahi. Ya, mithlaihi, dan salat bersamaku waktu asar ketika kapan? Ketika panjang bendanya itu 2 kali. Panjang bendanya 2 kali itu ya ujung-ujung salat asar. Ya, ujung-ujung waktu salat asar itu. Akhirnya ya waktu dekat mau waktu maghrib. Wa shalla bil maghrib hina aftara shaim. Nah, kalau di atas tadi itu kan kasusnya sama nih dengan salat maghrib. Salat maghrib itu di awal waktu gitu ya. Salat maghrib itu di awal waktu. Ya, alhamdulillahnya di Indonesia kalau waktu maghrib itu ramai yang salat gitu ya. Tapi kalau waktu isya mulai berkurang orang yang salat gitu. Di masjid terutama. Karena waktu maghrib itu memang sempit juga gitu ya. Wa shalla bil isya ila thuluthil lail al-awwal, dan salat bersamaku salat isya ya ila thuluthil lail al-awwal. Sepertiga awal malam. Sepertiga malam awal gitu ya. Sepertiga awal malam, kurang lebih gitu. Nah, menentukan sepertiga malam itu teman-teman mudah sekali ya. Jadi malam itu kan dari jam 6 waktu subuh itu, kalau waktu subuh kalau di Pekanbaru sekitar jam 5, maghribnya jam 6:30 begitu. Tapi kalau di Jakarta maghribnya jam 6, kemudian subuhnya jam 4:30 begitu. Nah, bagaimana? Ya udah bagi 3 saja, dibagi 3. Kapan? Nah, kalau diperkirakan waktu malam awal itu, sepertiga malam awal itu ya kurang lebih jam 10-an lah begitu ya. Jam 10-an. Nah, ini menandakan bahwa dalam mazhab Syafi'i itu memang sunnahnya salat isya itu jam 10. Jam sepertiga awal gitu ya, sepertiga malam awal. Nah, kalau di atas tadi itu salatnya di awal waktu. Ya, wasalla biyal ansya hina ghaba syafaq. Kalau di hadis yang pertama tadi ketika Jibril datang yang pertama tadi itu kan, wasalla biyal ansya hina ghaba syafaq al-ahmar gitu ya. Jibril salat bersama Rasulullah SAW ketika hilangnya cahaya kemerahan. Cahaya kemerahan yaitu habis sholat maghrib langsung sholat isya di awal waktu, yang seperti biasa yang kita lakukan di Indonesia terutama begitu ya, azan isya langsung sholat begitu ya. Nah, hadis yang kedua itu ya kan, Jibril datang kepada Rasulullah SAW melaksanakan ibadah sholat itu kapan? Ila thuluthil lailil awal, ketika sepertiga malam. Wa shalla bil fajr fa asfara ya. Jibril sholat bersamaku menjadi imam, maksudnya ya fa asfaro ketika atmosfer ketika cahaya matahari itu agak warna kekuning-kuningan. Warna kekuning-kuningan itu ya hampir-hampir mendekati waktu syuruk begitu ya. Nah, itu. Tumatafata ilayya, kemudian iltafat itu menoleh ya, menengok kepada Rasulullah SAW. Qala, dan Jibril berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, hada waqtul anbiya min qablika. Inilah waktu salat para nabi ya, para nabi sebelum engkau. Nah, waktu salat para nabi bisa diartikan juga teman-teman ya. Apakah solat para nabi itu sama seperti solatnya yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW? Nah, itu tentu perlu ditinjau kembali. Yang jelas waktu para anbiya untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala caranya begitulah. Nah, tentu syariatnya berbeda-beda ya. Wal waktu ma baina hadainil waqtain, dan waktu inilah di antara dua waktu inilah waktu-waktu
melaksanakan ibadah salat. Baik. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Lanjut. Qala Bukhari innahu asah syai'in fil umum. Wa syirak, makna syirak itu adalah bisin mu'jamah maksurah. Syirak itu di sini adalah ya shin yang ada titik 3, kemudian dikasih titik 3, kemudian dikasrahkan. Ahadus suyuril na'al, yaitu suyurin na'al itu ikatan terompah sendal. Wazil, maksud zil ini adalah secara bahasa as-satr atau as-sitr, menutupi, ya, menutupi. Taqulu ana fi zillik. Saya ini dalam lindungan engkau. Ya, saya ini dalam naungan engkau. Wa fi zillil lail, dalam lindungan malam. Wa huwa yakunu min awwalin nahari ila akhirih. Ya. Dan ini adalah awal siang sampai akhirnya siang. Ya. Nah, awal nahar itu kalau dari segi bahasa Arab awalnya nahar itu adalah dari waktu subuh sampai maghrib. Itu nahar namanya. Ya, nahar namanya. Wal fai yakhtassu bima ba'da zawal. Sedangkan fai itu dikhususkan setelah dia ada dua, ya. Ada zawal, ada fai. Kalau zawal itu dari terbitnya matahari, dari waktu subuh sampai maghrib. Sedangkan waktu fai itu adalah dari waktu zuhur, ya, waktu zawal itu, waktu zuhur tadi itu sampai waktu maghrib. Nah, wallahu taala alam bisawab. Insyaallah lanjut zawalus syamsi. Wallahu taala alam.